Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah mudahkan kita semua kumpul kembali bersama-sama di masjid ini. Kita mengerjakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah salat isya kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, yang menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh kita malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di masjid ini, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab zakat. Bapak Ibu, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, anna imra'atan, bahwa seorang wanita atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha ibnatun laha. Jadi wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama putrinya. Wa bi yadi ibnatiha, sementara pada tangan putrinya maskajani min zahab, terdapat 2 gelang dari emas. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita itu, "Atu'tina zakatana?" Apakah kamu memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakat 2 gelang emas ini. Qala, si wanita menjawab, "La, tidak." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayasuruki, apakah kamu senang an yuzawwirakillahu, jika Allah menggelangimu bima, dengan 2 gelang emas ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, siwa min narin, dengan 2 gelang dari api neraka." Fa'al qawma, maka wanita itu pun membuang 2 gelang emas tersebut. Rawahu Thalatha, diriwayatkan oleh Thalatha. Wa isnadu qawiyyun, dan syaratnya kuat ya. Wa sahhahu Hakim, disahihkan Al-Hakim min hadits Aisyah, dari hadis Aisyah. Di asal itu berarti kalau al-arba'ah
kan diriwayatkan oleh tiga itu. Tiga itu siapa gitu loh. Kalau al-arba'ah itu kan ashabus sunan, para ulama yang memiliki kitab as-sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Berarti kalau tiga itu empatnya dikurangi satu, mungkin tidak ada Nasa'i, mungkin tidak ada Abu Dawud, mungkin tidak ada At-Tirmidzi. Oke. Hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, anna kanat talbasu awdohan min dhahab. Ummu Salamah ini pernah mengenakan awdoh, itu namanya gelang Bapak Ibu. Gelang yang kadang-kadang ada yang pada tangan, ada yang pada kaki, itu gelang kaki. Awdohan min dhahab, apa namanya? Nama? Bingkel, ya, gelang kaki dari emas. Faqalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akan zul huwa, apakah yang termasuk kanzul? Kanzul itu harta simpanan, emas simpanan. Ya Allah Ta'ala berfirman Bapak Ibu dalam surah At-Taubah, kan Allah mengatakan walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa lam yunfiqunaha wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, maka beritahu mereka, beri kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi sesuai ayat ini Bapak Ibu, siapapun yang menyimpan emas perak ya dan tidak diinfakkan pada jalan Allah, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Yang kemudian yauma yuqwa biha, apa itu? Fi nari jahannam, yauma yuqwa biha fi nari jahannam, wa tuqwa biha jibahuhum wa tuhuruhum wa junubuhum. Kemudian emas perak itu dipanaskan ya pada neraka jahanam, kemudian digunakan menyetrika batuk mereka, samping mereka, dan kuku mereka, sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, ini loh yang kalian simpan untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang dahulu kalian simpan itu. Jadi yang ditanyakan Ummu Salamah, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzul? Jadi dia memakai gelang kaki ya dari emas. Terus bertanya, apa itu termasuk kanzul yang disebutkan dalam surat At-Taubah tadi? Jadi surat At-Taubah itu orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, maka berikan gembira mereka dengan azab yang pedih. Gitu Bapak Ibu. Qala, Nabi menjawab, idza adaiti zakatahu falaysa bikanzil, jika kamu menunaikan zakatnya maka itu tidak termasuk kanzul. Para ulama ya sesuai pendapat mayoritas ulama Bapak Ibu, kan ada dua pendapat. Kalau pendapat mayoritas ulama itu dengan boleh menyimpan emas perak, boleh meskipun banyak, yang penting ditunaikan haknya. Maksudnya ketika sampai besok dan sudah tahun, sudah setahun, sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau zakatnya dikeluarkan tidak menjadi masalah. Cuma ada pendapat berikutnya, itu pendapatnya juga termasuk bahwa menyimpan emas perak baik dizakati atau tidak itu adalah kanzul, maka tidak boleh. Itu pendapatnya Abu Dhar. Tapi pendapatnya yang itu pendapat mayoritas ulama, Bapak Ibu boleh panjenengan menyimpan emas perak
Yang penting kalau sudah isok, sudah 1 tahun ditunaikan zakatnya. Kalau tidak itu yang tidak berhenti. Begitu Bapak Ibu. Oke. Jadi 2 hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa zakat itu wajib pada perhiasan yang dipakai. Oke. Baik sedikit atau banyak. Ini 2 hadis ini. Jadi 2 hadis ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib dibayarkan ya pada perhiasan yang dipakai ya, pada perhiasan yang dipakai sedikit atau banyak. Itu Bapak Ibu. Cuma para ulama berbeda pendapat. Kalau yang kemarin-kemarin yang kita pelajari Bapak Ibu, zakat itu kan wajib pada harta yang berkembang. Kalau hartanya tidak berkembang, kayak mobil dipakai, rumah dipakai sendiri, bukan disewakan, itu tidak ada zakatnya. Ini kan anting-anting dipakai masuk di zakat. Ini kan bukan untuk bisnis anting-anting. Kecuali kalau sampai jual anting-anting emas, sampai jual cincin emas, sampai jual gelang emas, itu beda lagi, hanya dipakai. Makanya para ulama beda-beda pendapat. Yang mengikuti hadis ini berarti wajib Bapak Ibu, sedikit atau banyak, kalau sampean menggunakan perhiasan maka wajib dizakati. Cuma pendapat kedua tidak wajib, nggak perlu dizakati perhiasan, nggak perlu dizakati kecuali kalau sudah sampai nisab, beda lagi. Kalau nggak sampai nisab tidak wajib. Nah, terus bagaimana dengan 2 hadis ini? 2 hadis ini dhaif, itu Bapak Ibu. Jadi 2 hadis ini dhaif. Meskipun ada ulama yang mengatakannya sahih, tetapi 2 hadis ini dhaif. Jadi kesimpulan terakhir ya. Kesimpulan terakhir bahwa Allah bahwa perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Kalau sampai mau bersedekah meminta tapi tidak wajib. Dalilnya apa? Yang pertama, 2 hadis yang mewajibkan ini adalah dhaif. Jadi para ulama itu banyak yang mendhaifkannya, meskipun ada sebagian yang mensahihkan, tapi banyak yang mendhaifkan. Yang kedua, dalam hadis yang sahih sudah pernah kita baca bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa al muslim, tidak ada kewajiban atas seorang muslim fi abdihi pada hambanya, wala fi farosihi, tidak pula pada kuda yang dipakainya, saudara. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki, yang dipakai, yang tidak berkembang, tidak wajib atau tidak ada zakatnya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, ada hadis sahih jelas sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa fil huliyi zakat, tidak ada pada perhiasan yang dipakai itu zakat. Kan jelasnya, ini hadisnya sahih. Makanya meskipun ada sebagian ulama yang mensahihkan 2 hadis yang barusan kita baca itu karena ada hadis yang sahih menyalahi, akhirnya ya karena ya itu bukan sahih, itu sahihnya salah, maka ketika disahihkan itu loh Bapak Ibu. Ya, jadi yang benar 2 hadis ini adalah dhaif. Gitu. Cuma jadi pendapat yang benar saya ulangi lagi ya, pendapat yang kedua itu bahwa perhiasan yang dipakai itu tidak dizakati, tidak ada zakatnya selama itu perhiasan yang boleh. Selama itu perhiasan yang boleh dan selama itu belum mencapai nisab. Tapi kalau belum mencapai nisab ya paling utama di zakati. Itu paling selamat itu dizakati Bapak Ibu. Adapun kan tadi dikatakan selama itu perhiasan yang mubah. Kalau perhiasannya haram maka wajib zakat.
Loh, maksudnya perhiasan yang halal itu bagaimana? Maksudnya yang lebih dari kebiasaan. Jadi dia itu mengumpulkan emas perak ya, dalam bentuk ya memang perhiasan, tapi dikumpulkan banyak Pak. Yang lebih dari ini nisab. Ya sama seperti orang punya mobil ya. Mobil kan kalau dipakai kan tidak ada zakatnya. Tapi dia ini itu koleksi mobil Pak gitu. Mobil itu Al-Fatihah kan namanya 5, 10 itu kan. Rolls Royce itu memang dipakai ya, memang tidak ada zakatnya. Tapi ini mobil itu kan dosa. Buat apa? Saya pernah begini, 10 dosa. Memang mati di bawah dan nah, kalau seperti itu berarti hak haram. Kalau yang demikian maka wajib zakat. Jadi maksudnya harta yang haram itu Bapak Ibu, perhiasan yang haram termasuk mobil atau rumah yang banyak ya kan. Kalau misalnya ada Abang Mahmud akhirnya di rumah mana itu mewah kayak gitu. Nah, banyak-banyak buat apa gitu kan? Dan kebutuhan banyak, kemudian isinya tidak apa-apa. Ini kalau isinya loh, kalau isinya tinggal sampah ambil pembantu. Karena ada seperti itu. Nah, itu berarti satu jadi barang haram yang kemudian wajib dizakatkan itu satu ketika untuk bermegah-megahan, ketika untuk bergaya anak terus dewi. Dan itu ada Pak, makanya mencela kan dalam surat apa? Al-Haakumut Takatsur. Jadi kalian itu dilalaikan, disibukkan dengan akeh-akeh gaya-gayaan, gaya-gayaan harta, gaya-gayaan pangkat, gaya-gayaan anak ya kan. Hatta zuntumul maqabir, sampai karena sibuknya dengan hal itu sampai mati itu sekolah terus Pak. Hatta zuntumul maqabir. Apa lanjutannya? Kalla, maksud dilakukan seperti itu saufa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya kan begitu. Yang kedua, kalau itu untuk boros-borosan dan berlebihan sama sebetulnya. Cuma yang pertama tadi kan lebih cenderung kepada bermegah-megahan, bersombong-sombongan. Yang kedua ini tidak sombong Pak, tapi berlebihan memang. Mirip-mirip ya. Mubazir-mubaziran gitu loh. Kadang ada orang itu mubazir tapi tidak sombong. Yuk makan ini dibuat ya. Padahal banyak orang tidak bisa makan. Mubazir Pak, kalau bisa ambil gawe. Ya ketika ngomong gak apa-apa ya. Cukup panas semuanya, kumpul namun mari sampai kita udah gitu. Nah itu kan termasuk di sini. Kemudian ya yang termasuk harta haram itu memang dia tidak menzakati Pak. Ini tidak menzakati. Seperti itu termasuk harta yang haram. Adapun kalau sekedar punya anting-anting, sekedar punya gelang, kalau gelang dua misalnya tangan kanan gelang, tangan kiri gelang itu kira-kira sampai esok bukan berapa ini? Ya? Ini orang ini yang sampai esok ya. Iya, yang benar paling ini orang mana juga paling yang sampai satu itu adalah 5 gram. Intinya kalau misalkan panjenengan ibu-ibu dikasih suaminya tiap Idul Fitri misalnya ya kayak dia. Kalau sampai besok lebih selamatnya di zakati. Tapi kalau tidak sampai maka tidak ada kewajiban zakat. Terus bagaimana dengan dua hadis yang barusan kita baca, yang bawa gelang emas sama gelang kaki emas itu kedua-duanya dhaif. Jelas Bapak Ibu? Hadis berikutnya wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah kita an-nukhrijas shadaqata, untuk mengeluarkan sedekah minal ladzi na'udduhu lil bayy', dari barang yang kita
kita siapkan untuk jual beli. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa isnaduhu layyin, dan sanadnya lemah. Sanad hadis ini memang lemah Bapak Ibu kalau dari jalur ini, gitu kan? Karena ada Sulaiman bin Sa'urah, yaitu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Nah, tidak diketahui itu orangnya sito atau tidak sito, gitu loh. Tetapi para ulama dengan ketika mereka meneliti jalur-jalurnya, oh rupanya ini ada riwayat lain dari jalan yang lain, ya, sehingga satu sama lain saling menguatkan. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini hasan. Demikian pula dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan hadis ini hasan, berarti bisa dipakai dan dijadikan sebagai hujjah. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Zakat itu wajib dari barang dagangan yang kita jual. Kalau tomat, bayam, kemangi, apalagi suli, tisu, gelas, tutup gelas, ya, buku, alat-alat ATK itu kan ada kewajiban zakat kalau kita punya ini. Tapi kalau dia sebagai barang yang dijual, maka wajib di zakat. Banyak jual semongkok, jual timun, jual tomat, jeruk. Nah, kalau itu semua sebagai barang dagangan, maka wajib di zakat. Namanya adalah urudut tijarah, barang-barang dagangan. Itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang itu dipersiapkan untuk jual beli, apapun itu makanan, minuman, pakaian, gentong-gentongan, keramik, binatang, misalnya menjual kelinci, misalnya jual apa, kucing, ya. Kucing itu boleh dijual, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi ada pendapat yang mengatakan boleh juga, jangan jual anjing gitu aja. Loh, tapi Ustaz, ini anjing pelacak ya, apa-apa nih anjing pelacak. Yang tidak boleh itu anjing umum itu Bapak Ibu tidak boleh jual. Atau jangan jual perhiasan, jual mamas misalnya ya. Termasuk juga di sini itu saham perusahaan. Itu semua kalau dipersiapkan untuk jual beli, maka wajib di zakati. Maka wajib di zakati. Sebaliknya, kalau barang-barang itu dimiliki, dipakai, tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Terus gimana cara menzakatinya? Cara menzakati barang dagangan itu sama dengan emas, yaitu 20 dinar. Kalau sudah sampai 20 dinar, 20 dinar itu kan kisaran berapa? 100 juta. Berarti sampai hitung barang sampai kalau berjanji semuanya, loh ini saya cuma seperempat, saya punya sales, berarti tidak punya sampean. Yang sampean itu yang milik sampean pribadi. Kalau dihitung semua, loh, kita beli-beli anak 140 juta misalnya, alhamdulillah itu ya, benar-benar barokah. Jadi intinya kalau sudah sampai 20 dinar, itu berarti sudah sampai ini hisab. Berarti ditunggu sampai 1 tahun ke depan. Kalau sampai 1 tahun ke depan malah bertambah, ya, tidak berkurang. Misalnya kalau malah berkurang karena mungkin misalnya ya, tinggal 80 juta atau 70 juta, maka nggak sampai hisab, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau sampai 1 tahun ke depan itu tetap mencapai hisab, maka wajib dizakati. Berapa zakatnya? Setengah dinar. Kalau 1 dinarnya 5 juta, berarti setengah dinar berapa? 2.500.000. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada nih. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil rikazi al-khumusu, dan pada harta rikas itu barang temuan harta karun. Wa fil rikazi, dan pada rikas itu al-khumus ada seperlima. Jadi kalau misalkan panjenengan pas bukan ya gali-gali tiba-tiba menemukan patung Majapahit yang dari emas, itu namanya rikas. Berarti pas itu ya langsung dikeluarkan seperlimanya. Oke, jangan yang paling berat. Kecuali kalau sampai dobel-dobelnya itu pas di rumah orang, tapi sendiri kemana begitu. Ya, itu bapak itu barang temuan itu seperlima. Gak pakai tunggu risok, gak pakai tunggu setahun, sedikit atau banyak yang didapatkan itu dikeluarkan seperlima. Itu namanya rikas. Ya. Jadi rikas itu adalah barang peninggalan zaman dulu, peninggalan jahiliyah. Adanya itu di dalam perut bumi, ya. Jadi khusus yang tertimbun, yang terpendam, yang terkubur itu namanya rikas. Hadis berikutnya, wa an Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kanzin wajadahu rajulun fi gharibah, tentang barang, ya, kanzin itu berarti kan barang simpanan, kalau itu emas perak. Wajadahu rajulun, yang ditemukan seseorang, fi gharibatin, fi gharibah itu kampung kosong, ya, rumah kosong atau kampung kosong atau daerah hilang, pokoknya yang bukan belantara, daerah yang tidak dimiliki orang itu gharibah, daerah yang tidak dimiliki. In wajadahu fi qaryatin maskunah, kalau Anda menemukan harta itu fi qaryatin maskunah, di kampung yang ditinggali ada penduduknya, fa'al itu maka terangkan, kenalkan, aku ketemu barang ini ke kampung peang. Wa in wajadahu fi qaryatin ghairi maskunah, kalau kamu menemukannya di kampung yang tidak ditempati, tidak ada penduduknya, atau dulu pernah ada penduduk kemudian ditinggalkan kosong pokoknya, fabihi, maka padanya, pada harta yang seperti itu, wabil rikasi, dan pada harta rikas, al-khumus, zakatnya seperlima. Oke, seperlima itu gimana? Jadi jangan bagi Pak, satunya itu lah yang kemudian dizakatkan. Ya, jadi misalnya jika kamu emas, misalnya ini gitu kan, di hutan, ya wes, ini dibagi 5, gitu, dibagi 5, bagi yang satu ini yang seperti dipangkas. Bisa dari barangnya langsung, atau ini dibawa ke tukang emas, berjenis berapa? Misalnya 1 T atau 1 M, nah berarti ada 1/5 dari 1 itu berapa, itu yang dizakatkan. Itu Bapak Ibu. Wa an Bilal bin Harith radhiyallahu anhu, dari Bilal bin Harith radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adinil qabliyatis shadaqah, beliau mengambil dari barang tambang daerah Qabaliyah as-shadaqah, beliau mengambil shadaqahnya, zakatnya maksudnya. Oke. Jadi perawi hadis ini Bapak Ibu Bilal bin Harith, ya, dia dari suku Muzainah, suku Muzainah. Nah, suku Muzainah ini sekarang itu berubah,
menjadi daerah Qasim, ya, daerah Qasim. Makanya ada Jamiatul Qasim atau kurma sukari Qasim itu dari daerah itu. Jadi kan biasa beli sukari 3 kiloan ya, kan kurma sukari dari Qasim ya kan, Qasim ini. Dulu itu tempatnya Bilal bin Khalid al-Muzani, daerah Muzainah. Itu Pak. Sekarang itu masuk ikut kabilah Harb itu untuk Bilal bin Khalid al-Muzani. Sementara Ma'adin kan dia Ma'adin barang tambang. Jadi apapun yang ditemukan dari dalam bumi berupa emas, perak, besi, termasuk minyak dan lain sebagainya itu masuk tambang gitu. Sementara Al-Qabaliyah nama tempat jadi dari apa? Nama tempat yang dulu itu ikut kampung Muzainah, dan Bilal bin Khalid itu dari kampung Muzainah. Letaknya antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat kepada Madinah. Nah, Bilal bin Khalid ini dari situ. Nah, al-ma'adinil Qabaliyah itu tambang-tambang yang ditemukan di daerah Qabaliyah, itu Bapak Ibu. Jadi ini pembahasan tentang rikaz ya. 3 hadis ini pembahasan tentang harta di rikaz. Apa itu rikaz? Harta yang ditemukan dari peninggalan jahiliyah, ya. Jahiliyah itu sebelum Islam. Nah, kalau kita di sini mungkin peninggalan Majapahit, ya. Peninggalan apalagi sudah Majapahit. Pokoknya sebelum Islam, apa gitu kan, sejarah emas misalnya itu. Jadi lebih mendominasi dari harta-harta milik orang kafir. Misalkan pas gali-gali tiba-tiba kuburan orang kafir dulu, orang kafir itu kan semuanya dibawa nanti gelarnya, kalungnya, anting-antingnya, giginya, sepatunya emas itu dimasukin semua. Gitu. Makanya orang-orang yang masih menggawe golek-golek peneliti-peneliti sebetulnya golek-golek emas itu golek peninggalan dulu, seperti itu. Nah, rikaz ini milik siapa? Milik orang yang menemukannya. Selama menemukannya di daerah yang kosong. Kalau dia menemukan bukan di daerah dia, bukan milik dia, kan begitu. Nah, kalau dia menemukan di daerah yang kosong, maka dia yang paling berhak. Makanya Umar dan Ali radhiyallahu anhu mereka memberikan sisanya, yang kita jangan ber-1/5, sisanya dikembalikan kepada orang yang menemukannya. Jadi rikaz ini wajib zakatnya berapa Bapak Ibu? 1/5. Bagaimana 1/5 itu yang dibagi 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 ini yang diambil untuk zakat, sisanya yang 4 itu milik orang yang menemukan. Untuk rikaz ini tidak pakai nisab, tidak pakai nunggu 1 tahun, segera dizakatkan sedikit atau banyak. Boleh yang mengeluarkan itu pemimpin, boleh yang mengeluarkan itu orang yang menemukan, gitu. Dan waktu mengeluarkannya kapan? Sama seperti ketika sedang panen itu. Jadi waktu mengeluarkan zakatnya itu segera ketika barangnya ditemukan. Tidak usah nunggu 1 tahun Pak. Boleh dikeluarkan zakatnya dari barang itu sendiri, atau panjenengan wis iki kira-kira zakatnya sakmene wis tak bayar kok duitku dhisik, tidak menjadi masalah. Yang penting dizakati. Kalau terjadi di negara Islam, kemudian yang menemukan itu orang kafir karena ada di negara Islam, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakatnya rikaz ini itu dikeluarkan kemana? Kan masuk zakat. Apakah dikeluarkan untuk 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah? Rupanya tidak.
Jadi ringkas ini untuk kemaslahatan kaum muslimin bahkan secara umum, bukan khusus asnaf yang 8. Boleh untuk asnaf yang 8 itu, tapi tidak khusus mereka. Jadi status ringkas ini sama seperti al-bayyul mutlaq. Apa al-bayyul mutlaq? Bay itu harta rampasan. Harta rampasan yang ditemukan, yang pokoknya didapat oleh kaum muslimin dari orang dengan orang-orang seperti itu. Demikian pula dengan barang tambang tadi Bapak Ibu, dan barang tambang ini sama seperti ringkas tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di negara kita seperti ada temuan barang seperti itu tidak negara diserahkan ke negara. Maksudnya kalau negaranya itu kan ada seperti perbuatan Umar dan Ali. Ya, Ali yang pemerintah, Umar yang pemerintah. Nah, yang dilakukan Umar dan Ali itu dia ngambil 1/5-nya, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau barang itu milik negara, keputusan berarti semuanya milik negara gitu ya. Yang mendapat oleh pokok itu. Kemudian kasih seikhlasnya. Ya berarti gini, dicukur disik baru diberikan sisanya. Intinya kan kalau di sini kan yang menemukan itu yang paling benar, gitu. Kalau di Indonesia yang menemukan itu harus diambil negara. Kalau di sini, ya tidak apa, saya menemukan. Saya mau kasih sama sekali. Tidak ikhlas. Saya ikhlas itu bukan saya sebenarnya ada kayak mobil lah. Kalau banyak katanya besar ya. Seperti yang dulu menemukan kayak buah maharani kan memang kemudian kan dari negara ya. Saya maksud sih menemukan kayak dia apa sekarang jadi pemasukan daerah. Seperti itu loh. Ya intinya kita itu memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Ya, kalau jual itu kan haknya. Jadi sekarang tentang zakat fitrah. Kita ganti ke zakat fitrah, istilahnya sedekahul fitr, disebut sedekah. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah." Berarti zakat fitrah hukumnya apa? Wajib, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Berupa so'an min tamr, 1 sok dari kurma. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 40. Jadi 1 sok itu antara 2,5 kg sampai 3 kg. Yang jadi kan keluarnya pas zakat fitrah itu. Jadi 1 sok itu 4 1 itu segini. Jadi 1 mut itu 2 cakupan tangan. Jadi 1 yang 2 ya. Jadi 2 cakupan tangan laki-laki dewasa standar. Bukan yang dewasa tapi cebol, bukan. Atau bukan dewasa tapi yang gede, enggak standar. Ini 1 mut. Kalau sampai 4 kali itu yang namanya 1 sok ya. Jadi 1 sok itu 4 mut. Jadi 4 mut atau 1 sok min tamrin dari kurma. Ausok min sya'irin atau 1 sok dari gandum. Al-abdi, jadi ini zakat fitrah itu wajib dikeluarkan atas siapa? Dikeluarkan untuk hamba. Jadi kalau sampai punya budak itu jadinya wajib menzakati budak itu ya. Jadi untuk budak maksudnya bukan diberikan kepada budak, tapi zakat
dari apa? Budak yang dengan bawahi alal abdi atas hamba wal hurri dan merdeka. Jadi budak juga dikeluarkan zakatnya, orang merdeka juga dikeluarkan zakatnya. Wa zakari wal unsa, laki dan perempuan, wasogiri wal kabiri, besar dan kecil, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amaru biha an tu'adda, dan Nabi memerintahkan zakat fitrah itu an tu'adda, dikeluarkan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang keluar menuju sholat Id. Sebelum orang-orang menuju sholat Id. Wali bin Adiyin wa Daraqutni, dan diriwayatkan Ibnu Adi dan Ad-Daraqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad dhaif, al-hukm an-tawafi fi hadzal yaum. Jadikan mereka itu tidak perlu berkeliling minta-minta pada hari ini. Ya, jadi tujuannya itu. Karena yang namanya rio tetean biasanya. Nah, mungkin jika zakat fitrah itu cek orang sendiri tangan. Cuma ya maksudnya kalau orang itu tahu kondisi ya jangan boros-boros lah. Mungkin dia itu rio ya. Berhabis-habisan tetean. Mereka itu pelatihannya, mereka apa, mereka belum pelatihannya anak, belum lagi kayak angpau, ya kan? Gitu, jadi tetean seperti itu. Oke, jadi pelajarannya Bapak Ibu, para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu punya wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan. Kemudian zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim, laki-laki atau perempuan, merdeka atau tidak merdeka, kecil atau besar. Kalau janin gimana? Nah, kalau janin tidak wajib, apa itu? Sampai dia lahir, ya kan? Kalau belum lahir, panjenengan mau menzakat fitrah itu kok tidak apa bagus, tapi tidak wajib gitu. Kemudian yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah setelah sholat subuh, sebelum orang-orang keluar menuju lapangan. Itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya kesulitan, maka boleh diajukan 1-2 hari sebelum hari raya. Gitu loh. Karena kalau di jam segini sibuk-sibuknya kan biasanya kan. Nah, hikmahnya apa? Ya tadi itu biar orang-orang fakir itu pada hari raya tidak perlu minta-minta, tidak perlu ngutang-ngutang karena ada yang dimakan. Itu pak hikmahnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin, muttafaqun alaih. Kami dulu memberikan zakat fitrah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 sok dari makanan. Jadi yang dimakan itu pak, itu yang diberikan. Misalnya kalau makanannya jagung, berarti yang diberikan adalah jagung. Kalau makanannya misalnya gaplek, tidak ada yang makan gaplek. Misalkan itu sebagai makanan pokoknya, misalnya makanan diberikan. Atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kismis, kismis anggur kering. Wafi riwayat, dan dari riwayat lain, awso'an min aqid, atau 1 sok dari susu kering. Jadi aqid itu bukan keju, Bapak Ibu, bukan keju, bukan susu bubuk aqid itu. Tetapi aqid itu adalah susu yang difermentasi, sampai kayak yogurt gitu.
kemudian dimasak lagi sampai menguap, hilang airnya ya, kemudian menjadi seperti adonan dan bukan keju ya, kemudian dibuat ya segini-segini ya, lingkaran-lingkaran begitu, kadang dalam kondisi basah, kadang dalam kondisi kering gitu. Kalau basah kan mirip keju itu kan terasa ya, tapi ini kalau kering itu mungkin ya kayak belum begitu baliknya. Dari mana belum? Tapi ya, itu akid ya, itu akid. Kata di sini nggak ada ya. Kita kan ada yogurt itu ya. Tapi bukan yogurt ini karena ini kering sudah kering. Itu namanya akid. Dan itu termasuk bahan makanan. Qala Abu Sa'id berkata sebagai hadis, amma ana adapun saya, fala azalu ukhriju, maka saya akan terus mengeluarkannya, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku dulu biasa mengeluarkannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, la ukhriju abadan illa so'an, aku tidak mengeluarkan kecuali satu sok. Itu apa ya? Nah, kenapa aku ngomong begitu? Nanti ada penjelasannya. Jadi hadis ini bagian menjelaskan bahwa zakat fitrah itu disyariatkan. Hukumnya apa? Wajib dari makanan pokok jenis apa? Gandum, jenis kurma, jenis apa? Akid tadi, susu kering sama bisnis. Ya, ini kan makanan pokok. Jadi kalau kita beras itu sudah beras, kalau makan jagung maka jagung. Nah, kenapa kok macam-macam ya? Tujuannya itu mempermudah. Tujuannya itu mempermudah. Karena kadang-kadang satu negeri itu mereka punya itu gitu. Ada yang punya cuma beras, ada yang punyanya cuma gandum, ada yang punyanya cuma kurma, ada yang punyanya cuma apalagi ada bisnis gitu kan, sehingga mereka itu hanya dibebani apa yang mereka miliki. Kalau yang punya itu pokoknya makanan pokok apa yang sampai dipunyai, maka berikanlah itu kepada orang fakir miskin. Kemudian zakat fitrah itu dikeluarkan berapa tadi? Satu sok pada zaman itu, satu sok. Kemudian pada zaman pemerintahan Muawiyah itu datang Bapak Ibu dari Syam, ambil Syria sekarang yang sudah dikuasai Ahlussunnah wal Jamaah kembali. Kemarin itu kan dikuasai Syiah, Masyarakat yang kuat, apalagi yang itu. Jadi dari Syam itu didatangkan gandum merah ke kota Madinah. Dan gandum merah itu mahal harganya. Muawiyah mengatakan begini, satu mud dari gandum merah ini ya, itu sebanding dengan 2 mud dari makanan lainnya, karena dia mahal dan kualitas tinggi dulu. Makanya saya mengatakan apa? Adapun saya, aku akan tetap mengeluarkan satu sok. Satu sok berapa mud? 4 mud. Nah, berarti pendapat Muawiyah tadi gandum merah itu mahal. 1 mud itu harganya 2 mud dari yang lain. Berarti kalau dia mengeluarkan zakat fitrah dari gandum merah cukup 2 mud, tidak sampai satu sok. Itu pemerintah waktu itu mah, karena dia sebagai pegawai kan di zaman negara Muawiyah waktu itu. Tapi yang bisa dibilang untuk aku tetap mengeluarkan 1 sok. Kenapa? Karena di zaman Nabi tetap satu sok. Nah, di sini kan istihad. Kalau misalkan Muawiyah beristihad seperti itu ya, dan dia sebagai kepala negara waktu itu khalifahnya, ya karena dia beristihad karena mahal tadi. Jadi harga 2 mud gandum merah itu
dengan yang lain itu sudah satu sok gitu loh. Maka dia berpendapat seperti itu. Tapi Abu Zaid untuk kehati-hatian, dia mesti pendapatnya Muawiyah tidak boleh kita satu sok lain. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga satu sok. Makanya Bapak Ibu kita itu harus mencari yang paling selamat bagi diri kita. Selama kita mampu, misalnya orang terus 2,5, zakat fitrah itu bukan 2,5 gitu kan. Nah, apa sih kalau kilo 1 kilo daripada waktu aku nambah 1 kilo, 1 kilo ya kan. Kecuali kalau sampean itu di sini pas-pasan tak juga ya beda lagi kan itu Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itulah yang Abu Sa'id Al-Khudri lakukan. Apakah Muawiyah salah dia beristihad? Dan orang yang beristihad itu tidak dikatakan salah. Kalau istihadnya benar dapat 2 pahala, istihadnya salah dapat 1 pahala. Dan dia beristihad karena dulu itu kan nggak pakai mata uangnya, tapi kalau di uang itu berjanjinya itu 2 untuk sudah sama dengan 1 soknya gandum biasa, 1 soknya kurma, 1 soknya angin, 1 soknya kalian bisnis. Nah maka dia berpendapat harus 2 untuk tidak apa-apa karena dia mahal berkualitas tinggi. Tapi aku saya bilang aku tetap 1 sok. Wah ini jelas Bapak Ibu. Tempat waktunya pulang saya. Monggo kalau ada pertanyaan. Di tempat kita kalau Ramadan biasanya ada panitia penerima zakat. Nah, itu yang membayar zakat itu yang sepertinya yang kaya, yang miskin itu semuanya bayar zakat. Jadi gimana yang kaya bayar zakat, yang miskin yang bayar. Hampir semua Muslim yang berpuasa itu bayar zakat. Dan ketika kita membagikan zakatnya yang akhirnya kita pada tidak mampu atau miskin itu kita beri lagi gitu. Dan mereka juga bisa membayar zakat, nanti kita zakat kita juga kita bagikan Itu mereka lagi. Itu zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Ya tidak apa-apa loh. Seperti itu ada pelaksanaan. Jadi betul menjadi masalah tidak apa-apa. Jadi masyarakat miskin juga bayar zakat karena miskin itu punya kan dia. Cuma mungkin kualitas berasnya itu berbeda. Ya, dia bayar zakat, kemudian ke masjid, semua masjid dikembalikan lagi secara rata dan mereka dapat kan begitu. Itu hukumnya gimana? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Aduh, nah sepertinya loh, oleh mana saya tidak ya kan? Jangan tidak menjadi masalah. Kalau memang menjadikan dari mereka itu memang berkebutuhan, dikasih apa? Dikasih tidak menjadi masalah. Jadi monggo silakan. Abdul mana zakat beras dengan uang. Jadi begitu. Itu khilaf di antara ulama itu. Tapi kalau mayoritas ulama mereka berpendapat makanan pokok. Alasannya apa? Karena yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makanan pokok dan yang beliau perintahkan juga makanan pokok. Padahal uang kan ada waktu itu ada benar dan dirham. Nah, ketika Nabi lebih mengedepankan makanan pokok, maka itulah yang harus kita tiru. Ada pendapat yang lain uang tidak apa-apa. Uang tidak menjadi masalah. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang orang itu puskakan oleh beras, malah beras dijual dan harga murah untuk beli atau bayar SPP anak misalnya. Ada pendapat seperti itu, pendapat itu mampuan rumah. Ya ada benarnya, tapi ya tidak kita salahkan kan istihad. Cuma yang lebih selamat itu ya adalah tadi jumhur ulama, ya jumhur ulama. Cuma kalau ada yang bayar uang ya jangan disalahkan. Tapi kalau bayarnya ke masjid, maka masjid itu harus memberaskan. Paham ya? Beda kalau jadikan bayar langsung ke uang, ke orang dalam bentuk uang itu tidak menjadi masalah. Ya. Itu istiadat. Tapi kalau diberikan ke masjid, maka masjid yang memberaskan maksudnya digunakan untuk beli beras. Karena orang yang bayar zakat fitrah ke masjid dalam bentuk uang itu biasanya dari gampang.
lagi. Ya nggak sempat beli beras apa, ya kan cari 3 kilo kan kadang-kadang kehabisan kan. Novel kalau ada berasnya misalnya, terus gampangnya ada duit malah kadang-kadang nggak beli kredit kan gitu kan kadang-kadang pakai HP transfer ya kan. Nah itu berarti kan pasrah kepada takmir masjid untuk memberaskan. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala. Kecuali kalau zakat mal, ya zakat mal kan memang harus beruang. Gitu. Jadi ya udah apa misalnya zakat mal, tapi di zakat itu beras misalnya atau baju, ya tidak menjadi masalah seukuran dengan itu cuma rata-rata kalau zakat mal itu berupa uang. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Ini hadis terakhir dari bab zakat fitrah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, ya, zakat fitrah itu wajib. Untuk apa? Tuhrotan liso ini sebagai pembersih bagi orang puasa minal lamri dari perkara lamri itu ucapan yang tak berguna, ya sia-sia. Rafat itu jima Bapak Ibu, ada yang mendekati begitu ya. Waktu batan dari masyarakat yang kedua, kalau yang pertama tadi sebagai pembersih bagi orang puasa, biar puasa bersih murni pahalanya. Yang kedua sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman ajaha qabla sholati, barang siapa yang menyampaikan zakat fitrah sebelum sholat id, fahiya zakat al-maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Waman ajaha ba'da sholat, barang siapa menunaikannya setelah sholat, itu dosa. Tapi hitungannya fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu hanya status sebagai shadaqah. Enggak perlu lebih banyak bayar, tapi alatnya sudah habis. Gitu. Makanya daripada begitu mending 1 atau 2 hari sebelumnya, oke? Daripada nanti. Nah makanya untuk takmir masjid dan siapapun yang diamanai itu jangan sampai bayar nanti setelah sholat id, gitu loh. Karena kalau setelah sholat id kan dia kan nanggung dosa ya, dosa dia nanggung gitu. Dia dosa dia kan yang nanggung, karena kan anda nggak sah. Karena bukan zakat fitrah tapi sebagai sedekah. Jadi ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu wajib. Yang kedua, rahasianya apa? Apa hikmahnya ada zakat fitrah dalam Islam? Untuk mensucikan orang yang puasa agar pahala puasa sempurna. Yaitu juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin, dan wajib dikeluarkan kapan? Sebelum sholat id. Nggak boleh diakhirkan sampai setelah sholat. Misalnya begitu. Pembagiannya ketika data yang kita kumpulkan sudah tercover semua, tapi ini masih ada. Ya. Hukumnya gimana kalau dibagikan 1 hari setelah hari raya Idul Fitri, bahkan 1 tahun katakan melimpah gitu loh untuk ketahanan pangan, bisa nggak? Itu zakat fitrah. Tidak boleh. Iya, nggak boleh. Jelas lah, karena jadi saudara kalau salah ini. Kalau di apa? Di tempat aja jadi kan ditahan 1 tahun ke depan. Nggak bisa ya. Tidak boleh. Dosa. Walaupun jumlahnya melimpah gitu. Ada katanya. Pernah saya melimpah banyak kurang-kurang. Jadi kalau misalkan di daerah sini mereka sudah tercover semua ya, bulan, terus dipindah ke daerah mana? Merosot, misalnya asali kan kadang-kadang kan ada pendatang, biasanya di daerah yang mungkin itu banyak kan bisa diadakan ke sana. Dan itu harus sebelum sholat. Harus sebelum sholat id. Nah misalnya kalau itu penyampaiannya misalnya kan tempatnya jauh, 2 hari juga nggak nutup misalnya, berarti kan harus mungkin 2 hari sebelum. Gitu loh, segera. Pokoknya amanah bagaimana juga harus ditunaikan sebelum sholat
Karena kalau setelah sholat beliau jaga fitnah itu sudah biasa. Gitu loh. Jawab demikian, Allah Ta'ala. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Pembagiannya setelah sholat id, tapi hasilnya sudah dibagi. Tetapi yang penting kan tidak ada di pulang desa. Ya, jadi akhirnya diterima oleh tetangganya atau saudaranya setelah hari raya disampaikan juga. Oh, tidak apa-apa, kan sudah disampaikan. Ya, dia sudah disampaikan. Cuma sudah sampai kan? Sudah sampai, cuma titik gitu loh. Masalahnya sudah dikatakan sampai, masalah kalau dikatakan sampai itu masalah. Bukan mereka sudah diberikan, cuma lewat tetangganya, tidak menjadi masalah bersama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada maka saya akan sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.